Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Terjerat Cinta Om-Om, episode 25-30. Alisa memandang mamanya dipindahkan ke ruangan perawatan. Alisa mengambil kamar kelas 3 untuk mamanya. Perawat tersebut mendorong mamanya masuk ke dalam kamar kelas 3. Di dalam kamar tersebut tersusun 5 bangsal. Perawat pergi meninggalkan kamar setelah mengecek infus dan memasangkan selang oksigen di hidungnya. "Mama," ucapnya menangis memeluk mamanya. Nur tersenyum memandang putrinya. Alisa duduk di samping tempat tidur mamanya dan mencium-cium tangan mamanya tersebut. "Gimana, Ma? Apa ada yang sakit?" tanyanya. "Masih mati rasa. Mama mau minum," jawab Nur. "Tunggu buang angin ya, Ma," ucap Alisa memaksa senyum di bibirnya. Nur menatap sendu wajah putrinya. Mata putrinya bengkak karena menangis. Nur mencoba mengangkat tangannya yang terasa berat. Ia ingin mengusap air mata putrinya. Alisa memaksa untuk tersenyum dan mencium punggung tangan mamanya. "Maafin Isa, Ma. Isa nggak bisa ngurus dan perhatikan Mama semestinya," ucapnya. "Mama yang salah. Mama yang sudah menyusahkan Isa," ucap Nur dengan suara yang terdengar sangat lemah. Alisa menggelengkan kepalanya. "Mama nggak pernah menyusahkan Isa. Isa ikhlas mengurus Mama. Yang penting, Mama jangan tinggalkan Isa. Isa bakalan libur dulu. Isa mau fokus nemenin Mama dan ngurus Mama di sini," ucapnya. Nur begitu sangat senang saat mendengar ucapan putrinya. Ia menganggukkan kepalanya. "Biaya Mama uang dari mana?" tanya Nur memandang putrinya. "Mama nggak usah pikirkan itu. Kemarin suatu Ferdi mau pergi, dia ninggalin Isa uang," ucapnya. Mata Nur terbuka lebar saat mendengar ucapan putrinya. "Ferdi ninggalin berapa?" tanyanya. "Bila kondisi Mama sudah baik, Isa akan cerita. Yang pasti uangnya cukup biaya operasi Mama," ucap Alisa. "Mama yakin uang yang dikasihnya tidak sedikit," ucap Nur. "Nanti ya, Ma, kita cerita ini. Mama baru selesai operasi, jadi nggak boleh banyak pikiran dulu. Ferdi sewaktu kasih Ica, katanya uang itu untuk biaya Mama buat berobat. Dia juga larang Isa untuk kerja di pom bensin biar Isa di rumah jaga Mama," ucap Alisa menangis saat mengingat sahabatnya itu. Mungkin karena kondisi seperti ini membuat ia begitu sangat merindukan pria yang selalu ada untuknya. Nur menangis saat mendengar ucapan putrinya. Anak itu begitu sangat menyayanginya. Bahkan saat dia akan pergi, masih sempat memikirkannya. Bagaimana bila nanti putrinya tidak menjadi istri anak tersebut? "Kenapa Isa terima?" ucapnya. "Isa sudah nolak, Ma, tapi Ferdi memaksa Isa untuk terima. Katanya untuk berobat Mama. Bila nanti dia nggak di sini, Isa dapat uang dari mana? Ferdi bilang bahwa dia ikhlas ngasihnya untuk Mama. Dia bilang ke Isa, dia bakal pergi lama. Dia nggak tenang ninggalin Mama dan Isa dalam kondisi yang seperti ini," ucapnya. Nur hanya menangis saat mendengar ucapan putrinya. "Ma, Isa pulang ke rumah sebentar ya, mau ambil kasur dan selimut," ucap Alisa. "Iya, di sini ramai kok," ucap Nur. Kamar ruang yang dipakainya dalam kondisi penuh. Alisa pergi meninggalkan kamar rawat mamanya setelah menitipkan mamanya dengan keluarga pasien sebelah tempat tidur mamanya. Alisa pulang ke rumahnya untuk mengambil baju-bajunya, buku-buku kuliah, kasur, serta selimut. Ia juga membawa perlengkapan mandinya.
Alisa kembali ke rumah sakit setelah mengambil barang-barang tersebut. Dimasukkannya barang-barangnya ke dalam lemari kecil yang ada di samping tempat tidur mamanya. Dibentangnya kasur di samping tempat tidur mamanya yang sempit. "Isa apa nggak makan?" ucap Nur. "Iya ma, Isa makan dulu," ucapnya yang memakan nasi gorengnya. Alisa memandang mamanya yang sudah tertidur. Alisa mengambil laptopnya dan mengerjakan tugas kampusnya. Setelah tugas kampusnya selesai, Alisa menyimpan datanya ke dalam flash disk. Malam ini, untuk terakhir kalinya laptop kesayangannya akan dipakainya untuk mengerjakan tugasnya. Besok laptop tersebut akan dijualnya. Diusapnya laptop yang berwarna putih tersebut. "Fer, maaf ya, laptopnya aku jual. Aku nggak apa kok ngerjain tugas di warnet. Aku juga nggak minjem laptop Bang Zaki," ucapnya di dalam hati. "Kalau kamu ada di sini, pasti kita bisa berdua jagain mama. Maafin aku yang terlalu bergantung sama kamu. Tadi beneran aku takut. Dan aku hanya sendiri, Fer. Suatu kamu akan pergi, aku yakin bisa menjalani ini sendiri. Tapi nyatanya, aku nggak sanggup. Aku butuh kamu. Maafin aku yang terlalu berharap sama kamu," ucapnya mengusap air matanya. "Ma, Isa ke kampus ya. Pagi ini saya ada jadwal kuliah. Nanti saya akan langsung pulang kalau jadwal kuliah selesai." Alisa mencium punggung tangan mamanya. "Iya, Isa hati-hati ya ke kampusnya," ucap Nur tersenyum memandang putrinya. "Iya ma," ucap Alisa yang menggendong tas di punggungnya. Alisa pergi meninggalkan kamar mamanya. 15.000 mbak, ucap Alisa membuka tangki minyak motornya. "Iya," ucap petugas POM tersebut. Alisa mengendarai motornya dan berencana untuk berkeliling menjual laptopnya. Alisa mendatangi toko penjual laptop satu persatu dan berharap ada membeli laptopnya dengan harga di atas 9 juta. Setelah berkeliling, akhirnya ia menjual laptopnya seharga 9 juta. Alisa mengambil uang di rekeningnya 1 juta agar bisa membayar uang untuk operasi mamanya semalam. Alisa sampai di rumah sakit setelah sekitar jam 2 siang. Setelah berkeliling menjual laptopnya, Alisa berjalan menuju kamar rawat mamanya. Setelah melakukan penambahan pembayaran biaya operasi mamanya di loket pembayaran rumah sakit. "Assalamualaikum," ucap Alisa mencium tangan mamanya. "Waalaikumsalam, Isa baru pulang," ucap Nur yang memandang putrinya. "Iya ma, mama belum makan ya," ucapnya. "Iya, mama nggak bisa makan sendiri. Dari tadi mama coba tapi nggak bisa juga," ucap Nur yang masih belum boleh duduk. "Isa suapin," ucapnya mengambil nasi yang ada di piring dan menyuapi mamanya. Alisa hanya diam saat menyuapi mamanya. Otaknya tidak ada henti-hentinya memikirkan dapat uang dari mana untuk bayar biaya rumah sakit. Sudah 3 minggu Alisa di rumah sakit. Selama 3 minggu ini Alisa libur bekerja. Terkadang masuk beberapa hari dan kemudian libur lagi di saat kondisi mamanya menurun. Ponsel yang biasanya dipakainya untuk berkomunikasi harus dijualnya. Sebagian uang yang dimilikinya sudah tidak ada lagi. Uang yang harus dibayar ke rumah sakit semakin besar. Mamanya harus kontrol 1 minggu 2 kali. Alisa sudah tidak tahu harus mencari uang kemana. Ia hanya menangis saat tidak bisa mendapatkan uang. Alisa duduk sendiri di dalam kelas sambil terus mencari jalan untuk mendapatkan uang. Entah dari mana ia bisa mendapatkan uang yang begitu sangat besar. Alisa memegang perutnya yang terasa sudah minta diisi. Alisa menangis saat mengingat dulu Ferde selalu datang bawakannya makanan di saat ia belum makan. "Fer, aku kangen kamu. Kamu sahabat terbaik yang aku punya. Kamu selalu ada di saat aku butuh. Bahkan kamu selalu datang bawa aku makanan di saat aku membutuhkannya," ucapnya di dalam hati. Saat ini, ponselnya sudah tidak ada. Itu artinya dia tidak akan bisa mendengar suara yang begitu sangat dirindukannya dari saluran telepon. Sementara nomor ponsel milik Ferdi tidak aktif.
Alisa melihat uang di dompetnya yang hanya tersisa Rp15.000 yang akan dipergunakannya untuk mengisi bensin motornya. Bila tidak bisa memakai motor, Alisa harus memakai bus kota dan biayanya pasti lebih besar. Pada akhirnya, Alisa memilih untuk menahan rasa sakit di perutnya. "Melamun aja dari tadi," ucap Lira duduk di sebelahnya. Alisa memandangnya sambil mengusap air matanya dan kemudian tersenyum. "Belum sembuh mama kamu?" tanya Lira. "Saat ini mama harus kontrol 1 minggu 2 kali. Dokter menyarankan untuk melakukan operasi pengangkatan ginjal. Uang untuk bayar rumah sakit aja sampai sekarang belum ada, gimana mau operasi ginjal?" ucapnya. "Jual apa yang ada," ucap Lira memberikan solusi. "Yang ada cuma motor, mau dijual juga uangnya enggak seberapa. Paling tinggi 10 juta. Bayar rumah sakit sudah puluhan juta," ucap Alisa sudah tidak bisa menyebutkan nominal uang yang harus dibayarnya di rumah sakit. Lira duduk di depannya terlihat begitu sangat kasihan saat mendengar ucapannya. "Aku juga sangat butuh motor ini untuk pergi kerja karena aku sering pulang pagi. Kadang pulang malam gak tentu jam," ucap Alisa yang mengusap air matanya. Lira menganggukkan kepalanya. "Ada sih yang bisa dijual, itu pun kalau seandainya kamu masih perawan," ucap Alisa yang mengecilkan suaranya. Mata Alisa terbuka lebar saat mendengar ucapan teman satu kampusnya itu. Lira tertawa dan menepuk bahunya. "Ekspresi muka kamu tuh biasa aja, Beb," ucapnya. Alisa masih diam tanpa berbicara. "Tapi aku meragukan kalau kamu itu masih perawan, Beb. Cewek yang kelihatan lugu dan polos itu banyak sudah buka warung lebih dulu," ucapnya sambil tersenyum kecil. "Aku belum pernah gituan, pacaran juga nggak pernah," ucap Alisa yang memandang tidak suka dengan temannya tersebut. "Bagus kalau begitu. Sekarang gini aja ya, Beb. Kamu itu berkorban, hanya menjual keperawanan. Ya masih belum sebanding dibandingkan sama pengorbanan orang tua kamu yang melahirkan dan membesarkan kamu. Seandainya kamu pertahankan namanya keperawanan, belum tentu nanti kamu dapat suami yang perjaka ting-ting. Banyak laki-laki yang udah main sana-sini. Bahkan sebelum menikah, dia sudah mengambil keperawanan kita terlebih dahulu. Seandainya kalau ketemu sama cowok yang jahat, kamu dipacarin, keperawanan diambil terus diputusin. Keperawanan itu tampaknya remeh tapi berharga. Ya, kalau menurut aku lebih bermanfaat untuk menyelamatkan nyawa mama kamu daripada memberikannya kepada laki-laki yang belum tentu laki-laki yang baik," ucap Lira. Alisa diam tanpa menjawab ucapannya. "Tapi ya, kalau pikir-pikir aja dulu, sebelumnya ada sih yang bisa kamu jual selain itu," ucap Lira. Alisa memandang temannya itu. "Apa?" tanya Alisa sudah bisa membaca ide aneh yang akan disampaikan oleh temannya yang berwajah cantik dengan penampilan yang seksi. "Ginjal," ucapnya membuat Alisa merinding. "Hanya saja jual ginjal nggak seenak dan semudah jual keperawanan. Jual ginjal kita baru bisa menjual bila ada yang butuh, itu pun bila ginjal kita cocok dengan orang itu. Berbeda dengan jual keperawanan. Seandainya kamu mau dan berminat, hari ini aku akan mencarikan orang yang bisa membayar dengan harga yang tinggi. Nanti akan dibuat semacam lelang. Saat lelang dilakukan sama agen kita, maka kita akan ambil tawaran tertinggi. Harga itu tergantung kesepakatan dari beberapa penawar," ucap Lira. "Apa kamu juga melakukan hal itu?" tanya Alisa. Saat memandang penampilan temannya itu seperti anak orang kaya, bahkan temannya itu membawa mobil ke kampus. Lira menganggukkan kepalanya. "Aku masuk ke dunia seperti ini sejak kelas 2 SMA. Lihat teman-teman beli handphone Apple, kemudian mereka ke sekolah pakai motor baru, tas, sepatu, semuanya bagus-bagus. Sedangkan aku hidup serba pas-pasan. Aku pakai ponsel Android termurah, yang penting bisa WA, buka FB dan internet saja. Waktu itu aku menjual keperawananku seharga 70 juta, ucapnya.
Mata Alisa terbuka lebar mendengar ucapan Lira. Bagi anak SMA seperti aku, uang segitu sangat besar dan ini cara yang paling enak dapat duit. Kita sama-sama enak, apalagi uangnya sangat enak, ucap Lira. Tapi ingat, jangan cerita ke siapa-siapa tentang hal ini, ucapnya yang berbisik di telinga Alisa. Alisa hanya diam dan menganggukkan kepalanya. Bagaimana Beb? Tertarik? Kamu jangan takut Beb. Setelah dipakai nanti, pasti si tukang booking akan jadikan kita wanita simpanan. Hidup kaya dengan uang banyak dan dia paling datang sekali-sekali aja minta disenangi. Tapi kamu juga harus tahu, bila sudah menjadi simpanan mereka, maka kita tidak boleh main sana-sini dan selingkuh dengan yang lain. Mereka itu tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa kita, ucap Lira menjelaskan panjang lebar. Kamu tenang, yang memakai kita bukan hanya om-om tua, kadang juga pengusaha-pengusaha muda dan mereka biasanya sanggup bayar mahal. Yang penting, gadis itu perawan dan tidak memiliki riwayat penyakit, ucapnya. Alisa diam saat mendengarnya. Kamu gak usah takut, kalau kamu mau hubungi aku akan membantu agar kamu dapat tawaran tertinggi, ucapnya. Alisa diam dan menggelengkan kepalanya. Aku udah gak punya nomor ponsel, jawabnya. Lira menulis nomor ponselnya di atas kertas dan memberikannya kepada Alisa. Nanti, bila kamu ingin menghubungi aku, pakai saja ponsel perawat di rumah sakit. Aku akan datang ke sana, ucapnya. Alisa menganggukkan kepalanya sambil megang kertas tersebut. Alisa datang ke rumah sakit dan melihat kondisi mamanya semakin kritis. Dokter menyarankan untuk dilakukan operasi pengangkatan ginjal. Alisa hanya diam saat mendengar ucapan dokter tersebut. Kakinya terasa sakit dan lemas. Tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan hingga hampir terjatuh. Dokter itu langsung memegangnya dan menahan tubuhnya. Dokter tersebut membantunya duduk di kursi yang ada di depan ruangan ICU. Alisa menangis, sudah tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Pihak rumah sakit sudah memberikannya surat pemberitahuan tagihan. Bila dalam waktu 3 hari, Alisa tidak bisa melunasi biaya rumah sakit, maka semua alat yang menempel di tubuh mamanya akan dicabut. Alisa memandang kertas kecil yang ada di tangannya. Dipejamkannya matanya sambil menimbang-nimbang apa yang telah dikatakan oleh temannya itu memang benar. Apa artinya keperawanan bila itu bisa menyelamatkan nyawa mamanya. Namun, setelah ini, ia akan menyandang status PSK. Walaupun hanya 1 kali, tetaplah menjual diri. Wajah Alisa sudah terlihat sangat pucat. Sejak pagi hingga malam, Alisa belum makan. Mamanya yang dalam kondisi tidak sadar membuat perawat tidak memberikan jatah makan pasien. Alisa sangat berharap jatah makan siang dan makan malam mamanya tetap diberikan oleh pihak rumah sakit agar bisa dimakannya. Air matanya seakan tidak ada henti-hentinya menetes saat memandang wajah pucat mamanya. Apa yang harus Isa lakukan sekarang, Ma? Isa nggak sanggup bila harus membawa mama pulang dengan kondisi yang seperti ini, ucapnya sambil menangis mencium punggung tangan mamanya. Isa harus mengadu ke siapa lagi? Alisa sudah mulai merasa sangat putus asa. Ya Allah, apakah ini artinya Isa harus ikhlaskan mama? Ucap Alisa di dalam hatinya. Alisa hanya menangis sambil mencium punggung tangan mamanya. Ia tertidur setelah puas menangis. Terus sampai duduk di kursi dengan kepala menunduk di atas tempat tidur pasien. Setiap saat Alisa akan terbangun dan memeriksa kondisi mamanya. Rasa takut dan cemas selalu menghantuinya. Hari ini Isa akan seharian di sini jagain mama. Isa tidak ada jadwal kuliah, ucap Alisa duduk di kursi sambil megang tangan mamanya. Air matanya tidak ada henti-hentinya menetes. Perutnya juga terasa ingin makan. Namun meminta nasi pasien dengan perawat membuatnya sangat malu. Pada akhirnya, Alisa hanya minum air hangat yang diambilnya dari dispenser. Alisa berharap air hangat itu bisa mengenyangkan perutnya. Ma, Mama jangan tinggalkan Isa, Ma. Isa akan usahakan cari uang secepatnya untuk biaya operasi Mama. Isa nggak sanggup hidup sendiri, Ma, ucap Alisa seakan memohon dengan mamanya. Ya Allah,
Isa belum siap bila Mama Isa diambil. Berikan Isa jalan, ucap Alisa yang berdoa di dalam hatinya. Alisa mengusap air matanya. Ma, Isa ke belakang dulu ya, Isa mau cuci muka, ucap Alisa pergi meninggalkan mamanya. Alisa memegang kertas nomor ponsel Lira di tangannya. Alisa memasukkan kertas tersebut ke dalam saku celananya dan akan masuk ke dalam kamar mandi. Alisa keluar dari kamar mandi dengan menundukkan kepalanya. Tubuhnya terasa amat lemas karena tidak makan sejak semalam. Kepalanya terasa pusing dan bahkan ingin pecah. Saat ini tidak bisa mendapatkan solusi. Alisa berjalan dengan menundukkan kepalanya. Alisa kaget saat menabrak tubuh yang terasa begitu sangat keras. Alisa merasakan sakit saat jatuh di lantai. Kamu tidak apa-apa, ucap pria membantunya untuk berdiri. Alisa menggelengkan kepalanya. Rambutnya yang panjang dan menutupi wajahnya diselipkannya di belakang telinganya. Alisa mengangkat kepalanya. Alisa kaget saat melihat pria yang saat ini jongkok di depannya. Kamu? Ucap pria itu terbata-bata saat memandang wajah gadis yang ditabraknya. Alisa tersenyum. Iya om, ucapnya. Apa sakit? Ucap Attar yang terlihat cemas. Enggak om, maaf ya om, Isa jalannya nggak lihat, ucap Alisa. Iya tidak apa-apa, ucap Attar menang gadis bermata sembab dan wajah pucat tersebut. Ayo saya bantu, ucap Attar yang membantunya berdiri. Iya om, terima kasih, jawab Alisa saat pria itu membantunya berdiri. Tubuhnya sangat lemas bila harus berdiri sendirian. Om di sini ngapain? Apa memasang CCTV? Tanya Alisa memandangnya. Attar tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Selamat bekerja ya om, Isa mau pergi dulu, ucapnya. Alisa kaget saat pria itu memegang tangannya. Maaf, ucap Attar yang kemudian melepaskan tangan Alisa. Kamu ngapain di sini? Tanyanya. Isa nginap di sini om sudah 3 minggu, jawab Alisa dengan wajah terlihat sedih. Nginap di rumah sakit ngapain? Tanya Attar. Mama Isa dirawat di sini om. Sekarang Mama Isa lagi sendirian di ruangan. Isa mau ke ruangan dulu nemenin Mama, ucapnya. Attar menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan gadis tersebut. Isa permisi ya om, ucap Alisa pergi meninggalkannya. Attar hanya memandang gadis yang pergi berlalu dari hadapannya. Ia memegang dadanya berdebar-debar. Attar merasakan debaran dadanya terasa semakin kuat. Sudah lama ia tidak merasakan debaran dada seperti ini. Attar memandang punggung gadis tersebut. Ingin rasanya ia mengikuti gadis itu. Namun panggilan di ponselnya membuatnya membatalkan niatnya. Attar naik ke lantai 5. Ia masuk ke dalam ruangan yang cukup besar. Di dalam ruangan itu, staf-staf rumah sakitnya sudah duduk menunggunya. Selamat pagi, ucapnya saat duduk di kursi memimpin rapat. Selamat pagi Pak Direktur, ucap pegawai rumah sakitnya. Attar sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya saat menerima sapaan dari pegawainya. Penampilannya sangat santai sampai rapat di rumah sakitnya. Attar hanya memakai kemeja panjang lengan tanpa memakai dasi. Ia lebih senang berpenampilan seperti ini daripada harus memakai jas dan dasi seperti penampilannya ke kantor. Pria itu mulai rapatnya tersebut. Berbagai masalah demi masalah dipaparkan satu persatu dari staf-staf rumah sakitnya. Mulai dari permasalahan alat-alat medis, obat-obatan, tenaga medis yang masih kurang, dan juga tunggakan pembayaran dari pasien. Ada beberapa pasien yang memiliki tunggakan sangat besar, hingga sampai sekarang belum melakukan pembayaran, ucap Dika. Pria menjadi wakil direktur keuangan. Attar mendengarnya penjelasan dari wakil direktur keuangannya. Pasien ini merupakan pasien penyakit jantung dan gagal ginjal, ucap Dr. Dika menjelaskan panjang lebar tentang permasalahan uang pasien.
Atar tidak terlalu menghiraukan ucapan wakil direkturnya. Ia hanya ingin secepatnya menyelesaikan rapat ini. Berbagai penjelasan diucapkan oleh Dr. Dika tidak dihiraukannya, bahkan ia tidak mempedulikannya sama sekali. Sesuai ketentuan dan kebijakan yang sudah kita terapkan, pihak rumah sakit akan mencabut seluruh peralatan yang saat ini dipakai oleh pasien bila keluarga pasien tidak mampu bayar dalam waktu 3 hari ini, ucapnya. Lakukan saja sesuai prosedur rumah sakit, ucap Atar memberi perintah. Kami sangat tidak yakin kalau pasien mampu membayar sisa tunggakan rumah sakit, mengingat pasien tidak memiliki keluarga, dan yang menjadi penanggung jawabnya di sini putrinya yang berstatus mahasiswa, ucap Dr. Dika. Atar sejak tadi tidak tertarik untuk mendengar berbagai macam laporan yang disampaikan staf-stafnya. Diam saat mendengar ucapan Dika. Keningnya berkerut saat mendengar laporan tersebut. Saya lihat biodata penanggung jawabnya, ucapnya. Dika memberikan map yang ada di tangannya. Ini Pak, ucapnya. Atar buka map tersebut dan baca biodata penanggung jawab pasien. Atar melihat fotokopi KTP hingga ia benar-benar yakin bahwa pasien dimaksud ibu dari gadis yang dicari-carinya. Saya mau keluarga pasien ini dipanggil ke ruangan saya. Bila tidak ada lagi yang dibahas, saya akan menutup rapat kita, ucapnya ingin segera berjumpa dengan Alisa. Sudah tidak ada Pak, jawab Dika selaku wakil direktur. Atar menutup rapatnya dan meninggalkan ruangan rapat tersebut. Alisa dipanggil untuk ke ruangan direktur utama, ucap perawat yang masuk ke dalam ruangan ICU tersebut. Jantung Alisa berdegup dengan sangat kuat, wajahnya memucat. Rasa takut memuncak di ubun-ubunnya saat mengingat dia belum memiliki uang sama sekali. Tubuhnya terasa lemas, kakinya benar-benar tidak mampu untuk berdiri saat mendengar ucapan perawat tersebut. Alisa memegang kepalanya yang terasa begitu amat berat. Saat ini, Alisa merasa seperti ditimpa batu yang teramat besar dan juga berat di pundaknya. Alisa diam dan berusaha untuk menjaga kestabilan tubuhnya agar tidak terjatuh. Dengan wajah yang pucat dan kaki yang gemetar, Alisa mencoba untuk tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Gadis itu menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Ruang direktur utamanya di mana? Tanya Alisa sedikit terbata-bata. Ada di lantai 5. Kamu naik lift saja, nanti begitu keluar dari lift, lurus aja ke depan. Ada tulisan ruangan direktur utama. Itu ruangan beliau, ucap perawat tersebut menjelaskan. Perawat itu memperhatikan Alisa dan terlihat ia begitu sangat waspada ketika melihat Alisa yang seperti akan terjatuh. Terima kasih, jawab Alisa. Apa mau saya bantu untuk ke atas? Ucap perawat tersebut menawarkan. Tidak usah, saya sendiri saja ke sana, ucap Alisa. Perawat tersebut menganggukkan kepalanya dan pergi meninggalkan ruangannya. Alisa melihat perawat yang pergi meninggalkannya. Alisa menangis jadi-jadinya sambil menutup mulutnya agar mamanya tidak mendengar suara tangisnya. Apa Isa harus pasrah dan terima mama dibawa pulang? Ucapnya yang memegang dadanya. Isa nggak kuat ma, bila bayangkan ini semua, ucapnya. Alisa begitu sangat takut saat dipanggil oleh pemilik rumah sakit. Bila pihak rumah sakit memintanya untuk melunasi uang tunggakan rumah sakit, saat ini sudah pasti Alisa tidak memiliki uang sama sekali. Setelah puas menangis, Alisa keluar dari ruangan ICU. Ia berjalan ke kamar mandi dan mencuci wajahnya. Dengan tubuh yang terasa lemas, Alisa berjalan menuju lift dan kemudian masuk ke dalam lift tersebut. Sesuai instruksi dari perawat rumah sakit, Alisa berjalan ke arah pintu yang tertutup rapat. Alisa membaca tulisan yang terpampang di depan pintu tersebut. Setelah yakin bahwa ia tidak salah ruangan, Alisa mengetuk pintu itu. Alisa mengusap air matanya sebelum buka pintu saat mendengar sautan dari dalam. Alisa masuk ke dalam ruangan dengan menundukkan kepalanya. Orang yang akan ditemuinya saat ini begitu sangat ditakutinya. Atar memandang gadis yang saat ini menundukkan kepalanya.
Atar merasa kasihan saat mengetahui apa yang terjadi terhadap gadis itu. Kaki Alisa gemetar saat berada dalam ruangan yang tidak bisa diperhatikannya dengan jelas. Alisa berdiri kaku tanpa berani untuk memandang orang saat ini ditemuinya. Atar masih memandang gadis tersebut. "Silakan duduk," ucapnya. Alisa sedikit mengangkat kepalanya saat mendengar suara yang dikenalnya. Alisa kaget saat melihatnya. Mau ia sudah tidak mampu untuk berbicara. Alisa sedikit tersenyum dan duduk di kursi yang ada di depan pria tersebut. "Maaf om, pak," ucap Alisa seakan tidak percaya bahwa orang yang saat ini dilihatnya adalah orang yang baru kali ditemuinya. "Apa kamu tahu siapa saya?" tanya Atar. Alisa menganggukkan kepalanya. "Siapa?" tanyanya. Atar tidak ingin lagi merahasiakan jati dirinya. Dia ingin gadis itu mengetahuinya dan lebih mengenalnya. Alisa bingung untuk menjawabnya. Atar sedikit tersenyum memandang wajah gadis tersebut. "Apa kamu berpikir bahwa saya petugas CCTV?" ucapnya. "Waktu itu iya om, sekarang sudah tidak," ucap Alisa polos. "Tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Atar. Alisa menganggukkan kepalanya. "Terus?" ucap Atar. Alisa diam tanpa menjawab. "Temani saya makan," ucapnya. Alisa mengangkat kepalanya dan memandang wajah pria tersebut. Mata yang sembab dan sudah terlihat sangat kecil berusaha dibukanya dengan sangat besar. Atar memandangnya dengan tatapan kasihan. "Saya meminta kamu menemani saya makan," ucapnya mengulang kembali perkataannya. Alisa menganggukkan kepalanya. "Boleh om," jawabnya. Atar mengajaknya duduk di sofa yang sudah ada tertata menu di atas meja kaca sofa tersebut. Alisa memandang makanan yang tersaji di meja kaca itu. Air ludahnya terasa menetes keluar saat melihat nasi kuning yang ada di atas meja. Nasi kuning itu terlihat sangat nikmat tanpa dicoba. Melihatnya saja sudah terasa enak, apalagi bila masuk ke dalam mulutnya dan menyentuh lidahnya, pikir Alisa. Alisa sangat malu saat perutnya berbunyi dengan sangat keras. Suara bunyinya berasal dari dalam perutnya, sudah pasti terdengar oleh pria seini duduk di sebelahnya. Alisa tersenyum memandangnya. "Isa belum sempat sarapan om," ucapnya yang begitu sangat malu. "Saya juga. Ayo makan," jawab Atar. Alisa memakan nasi kuning dengan ayam goreng, bihun goreng, sambal ikan teri campur kacang, dan ditambah dengan kerupuk. Sejak semalam tidak ada makanan yang membuat perutnya terasa sakit. Alisa makan nasi itu dengan sangat lahap tanpa mengenal rasa malu. Atar tersenyum saat melihat kotak nasi gadis itu sudah habis. Dia kemudian meletakkan kotak nasinya. Alisa membersihkan bibirnya yang menempel nasi dan mie. Alisa sangat malu ketika makan belepotan. "Isa sudah kenyang om," ucapnya saat pria itu menyodorkan kotak nasi miliknya ke depan Alisa. "Habisin saja, kamu udah terlalu langsing," ucapnya mengejek. Alisa memajukan bibirnya seakan tidak terima dengan ucapan pria tersebut, namun Alisa hanya diam. "Habiskan, biar cepat besar," ucap Atar. "Om belum makan," ucap Alisa. "Sebentar lagi jam makan siang," ucap Atar. Walaupun dengan ragu, namun Alisa mengambil nasi kuning tersebut. Perutnya masih belum kenyang. Satu porsi nasi kuning serasa tidak cukup untuk memenuhi lambungnya yang sudah terlalu kosong. "Om memanggil Isa ada apa?" tanya Alisa selesai makan. "Saya sudah melihat semua laporan tentang tunggakan rumah sakit ibu kamu," ucapnya. Wajah Alisa memucat. Alisa menelan air ludahnya. "Isa minta waktu om. Isa lagi cari uang om," jawab Alisa. "Uang sebanyak itu mau kamu cari kemana?"
Tanya Atar. Alisa menggelengkan kepalanya. Belum tahu Om, masih usaha, jawabnya. Ibu kamu harus segera dioperasi transplantasi ginjal. Saya sudah mendapatkan ginjal cocok untuk ibu kamu. Untuk operasi transplantasi ginjal, kamu mengeluarkan biaya 750 juta, ucapnya, yang membuat Alisa lemas seketika. Alisa hanya diam dan menundukkan kepalanya. Air matanya menetes dengan begitu sangat derasnya. Nanti malam, ibu kamu bisa langsung dioperasi, asalkan kamu mau menjadi istri saya, ucapnya. Alisa diam saat mendengar ucapan pria di depannya. Matanya terbuka lebar, begitu juga dengan mulutnya yang sedikit terbuka. Alisa menelan air ludahnya saat mendengar ucapan Atar. Bagaimana? Tanya Atar. Apa ini nikah kontrak Om? Tanya Alisa yang mengusap air matanya. Kening Atar berkerut saat mendengar ucapannya. Nikah kontrak? Apa maksud kamu? Ucapnya. Nikah dengan surat perjanjian dan juga ditentukan lama batas waktunya Om, jawabnya dengan sedikit gemetar. Dari mana kamu tahu nikah kontrak? Ucap Atar memandang aneh gadis tersebut. Isa sering baca di novel Om, jawabnya. Novel apa kamu baca? Ucap Atar yang memandangnya. Novel online Om, tapi Isa enggak bisa baca rutin. Isa cuma baca sedikit aja Om. Isa nggak punya waktu untuk baca novel. Kebanyakan isi-isi novelnya tentang nikah kontrak. Isa sebenarnya pengen juga coba-coba nulis novel, cuma ternyata Isa nggak ada waktu dan kurang imajinasi, ucapnya. Atar menggeleng-gelengkan kepalanya saat mendengar ucapan Alisa. Saya menikahi kamu tanpa kontrak, ucapnya. Alisa sejak tadi hanya menundukkan kepalanya, kemudian mengangkat kepalanya. Ia memandang wajah pria tersebut. Pria itu begitu sangat tampan. Namun apa yang mereka bicarakan saat ini seperti belum bisa dipahami oleh Alisa. Apa tujuan pria itu menikahinya? Apakah dia akan menjadikan istri kedua atau ketiga? Alisa menarik nafasnya dengan sangat keras dan menghembuskannya saat membayangkan nasibnya nanti. Bila jual keperawanan, tetap saja uangnya tidak akan cukup, pikirnya. Bagaimana? Tanya Atar. Isa jadi istri keberapa Om? Tanyanya dengan penuh cemas. Kamu mau yang keberapa? Tanya Atar. Yang pertama Om, jawabnya. Ya sudah kalau gitu, yang pertama, jawab Atar. Apa benar yang pertama? Tanya Alisa seakan tidak percaya. Atar menganggukkan kepalanya. Apa mau? Tanya Atar. Dengan cepat tanpa pikir panjang, Alisa menganggukkan kepalanya. Daripada harus menjual diri atau menjual ginjal, lebih terhormat menjadi seorang istri, pikirnya. Saya akan mencari penghulunya untuk nikah kita nanti, ucap Atar. Nikahnya harus hari ini juga Om? Tanya Alisa, yang berusaha membuka matanya dengan lebar. Iya, jawab Atar. Om, ucapnya. Iya, jawab Atar. Apa nggak bisa sekitar 1 atau 2 minggu lagi Om, agar Isa bisa lebih siap-siap dan persiapkan diri, ucap Alisa berusaha melakukan negosiasi. Atar menggelengkan kepalanya. Semakin cepat pernikahannya, semakin cepat mama kamu dioperasi, ucapnya. Gitu ya Om, ucap Alisa. Atar menganggukkan kepalanya. Isa mau Om, tapi Isa belum cinta Om, ucapnya dengan polosnya. Atar tersenyum tipis saat mendengar ucapan polos gadis tersebut. Kamu punya pacar? Tanyanya. Alisa menggelengkan kepalanya. Isa nggak punya waktu untuk pacaran Om, Isa sibuk kerja dan ngurusin mama, jawabnya. Tugas pertama kamu harus buat saya jatuh cinta sama kamu, dan kamu harus belajar mencintai saya, ucapnya memberikan perintah semena-mena. Alisa menganggukkan kepalanya. Iya Om, ucap Alisa pasrah.
Ngerti caranya? Ucap Atan tersenyum tipis memandangnya. Bisa akan cari tahu di Google, Om, jawabnya memandang pria di depannya. Alisa seakan bermimpi saat ini.